Halo, selamat siang semuanya. Thank you udah join on time. Kita sambil tunggu yang lain dulu ya. Akan mulai mungkin sekitar 2 sampai 3 menit lagi biar yang lain bisa join. Thank you. Nanti kebanyakan agents baru ya Kak ya, yang belum pernah training sebelumnya. Tapi ada juga beberapa yang udah expert sendiri di sini, udah send beberapa ke Yui juga. Ada Pak Wirya juga dia anaknya di Yui. Kita start 1 menit lagi ya sambil tunggu yang lain biar nggak terlalu banyak ketinggalannya nanti. Masih mute Kak? Iya, nggak apa-apa kalau mau agak banyak. Mm-mm. Oke. Oke, mungkin kita mulai dulu aja kali ya sambil nunggu semuanya nanti join. Thank you everyone udah join on time. I'm Jazzy Janati, mungkin sudah banyak yang pernah ketemu ya. I'm the Regional Marketing Manager specializing in UK recruitment. Hari ini saya dengan Kak Trifty dari UI Bristol. Ini lokasinya ada di kota Bristol. Currently lagi hype banget nih di antara anak-anak UG dari Indonesia. Mungkin nanti kita bisa tanya lebih lanjut ya tentang program apa yang sedang ditawarkan. Terus juga ada banyak scholarship untuk tahun ini. Nanti setelah presentation, nanti kita bisa lanjut ke Q&A. Oke, without further ado, I think I'll over to Kak Trifty Kurota dari UW Bristol. Thank you. Halo, selamat siang semuanya. Makasih, makasih kok makasih ya. Makasih Jazi udah undang dan udah kayak invite aku. Mungkin tak kenal maka kata sayang ya teman-teman. Aku kenalan dulu. Saya Trifty Kurota, local representative atau country manajernya University of the West of England di Indonesia. Aku based di Jakarta. Sebenarnya karena nama kampusnya panjang ya, University of the West of England, makanya kita punya nickname. You can call us UWI. Ada juga yang bilang UWI, tapi kayaknya lebih simple UWI aja. Nah, lokasinya di kota Bristol. Mungkin saya boleh dengar ada suara dulu dari teman-teman di sini bisa chat ya. Ada yang udah pernah ke UK sebelumnya? Ada yang udah pernah ke UK? Mungkin di chat boleh nyaut udah atau belum. Kalau Nice nggak hand ada yang nyaut, ya. mungkin Chatnya aku belum. disable Kak. Oh, oke. Pantesan ya udah ya udah. Ya udah, mungkin ada yang udah, ada yang belum ya. Aku share screen ya sekalian. em, Kalau mungkin ada yang belum ke UK, aku juga bisa share insight tentang UK Map.
Nah, jadi di UW Bristol ini aku udah sekitarnya tahun ke-6 aku sih di University of West of England atau UW. Most likely banyak banget dapat apa ya activity support dari Yes Education dan mungkin teman-teman di sini juga bisa collaborate sama UW Bristol in the future. Hari ini aku akan brief introduction tentang UW Bristol. Ada scholarship juga kebetulan tahun ini kita ada scholarship 100% untuk year one UG. Nanti aku akan jelasin scholarshipnya lagi banyak tahun ini. Dan mungkin ada yang belum pernah ke UK, jadi aku akan ngenalin UK juga, Bristolnya juga, UW Campus, UW Popular Courses, dan Accommodation. UW ini, ini foto, salah satu foto kampus UW di kota Bristol. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang udah familiar juga bahwa UK itu seperti kayak punya fans sendiri ya. Ada beberapa parents yang mungkin ngerasa UK kejauhan. Tapi for parents yang udah tahu kualitas tadi di UK, even kayak although it's jauh gitu ya, mereka tetap pengen kirim anaknya ke UK dan mungkin secara finansial juga sebenarnya UK itu bisa lebih murah dari negara-negara yang lain gitu. Nah, lokasi University of the West of England itu ada di kota Bristol. Bristol ini tidak terlalu jauh dari London. Kalau by bus, itu kita 2 jam, tapi by train kita 4 jam. Nah, Bristol adalah kota kelima terbesar di UK berdasarkan World Population Review 2023. Kota-kota terbesar lain sebelum Bristol berdasarkan research di sana adalah London, ada Sheffield, Birmingham, Liverpool, baru Bristol. Kebetulan aku kuliah di UK juga, postgraduate juga di UK, jadi kalau ada yang tanya more than di Bristol itu boleh banget. Nah, ini adalah landmark kota Bristol, jadi kayak jembatan, mungkin kalau di Indonesia tuh mirip jembatan Ampera ya, sedikit mirip. Tapi Clifton Suspension Bridge ini adalah salah satu landmark Bristol. Kalau teman-teman lihat di foto ini, Bristol itu adalah kota yang dijuluki sebagai Green City dan kota pelajar. Mungkin yang udah pernah ke UK lebih aware kalau di UK itu ada kota-kota dengan karakter masih ada kota industrial, ada kota historical, ada kota pelajar. Nah, Bristol ini maksudnya kota pelajar yang begitu dan kota besar juga. Nah, biasanya yang paling klasik itu adalah Shondership. Nah, aku assume teman-teman tahu Shondership apa ya? Yang belum tahu Shondership mungkin masa kecil kurang pokoknya Shondership ini adalah apa ya landmark di kota Bristol. So, kalau teman-teman main ke kota Bristol or visit UW Bristol, teman-teman akan menemukan banyak patung Shondership and this is why ada patung Shondership karena si Shondership ini dari kota Bristol dan dia diproduksi oleh sebuah PH namanya Artman Production House. Nah, si Artman Production House ini famous banget di UK. Ini juga alasan kenapa jurusan animation ini S1 atau S2 itu cukup difavorit ya dari anak-anak seluruh penjuru dunia itu banyak yang kuliah animation UG dan PG. Nah, jadi kota-kota di UK itu ada beberapa karakter. Ada kota yang sepi banget, no events. Tapi kalau di Bristol, itu kita ada festival balon udara, ada festival music. Festival balon udara ini mirip kayak yang Kapadokia gitu. So, ini kota yang hidup ya, hidup. Jadi kayak so many events yang running di sana, very vibrant. Dan another fun fact tentang kota Bristol adalah dia punya laboratorium robot terbesar di Inggris. Namanya BRL, Bristol Robotic Laboratory, yang kemarin juga eh Pangeran William itu juga visit Bristol. Salah satunya visit BRL gitu. Another fun fact itu ada banyak movie actors dari kota Bristol. Dan Bristol ini cocok untuk student kita yang mungkin dia pengen close to London, tapi budgetnya nggak terlalu banyak.
Jadi memang kalau aku boleh share, living cost di kota Bristol itu sekitar 1.300 pound sterling per month atau sekitar 26 jutaan. Bisa kurang juga kalau misalkan studentsnya nggak terlalu boros ya. And then another thing yang misalnya jadi USP-nya kota Bristolnya, saya share tentang kotanya dulu ya. Itu adalah banyaknya perusahaan di sini. Ada sekitar 66.000 perusahaan atau companies dan pernah dinobatkan sebagai best city for job opportunities. Nah, nanti kita UI itu kan fokus di employment. Kita ada kayak portal job untuk bantu student untuk apply kerja di kota Bristol. Nanti akan saya tunjukin. Jadi kota Bristol sendiri itu cocok untuk anak-anak yang pengen kerja di UK after graduation dan UI Bristol dia kan adalah top 10 modern university di UK. Kita top 40 university in the UK juga overall. Nah, karena kita fokus ke employment, jadi eh kurikulum kita itu ngikutin demand zaman sekarang, ngikutin tren terkini kayak gitu. Banyak prakteknya juga kayak gitu. Jadi kita cocok untuk anak-anak yang memang pengen berkarir sebagai em, apa namanya expertise ya setelah lulus gitu. Mungkin kalau misalkan mungkin udah banyak yang tahu juga kalau Modern University itu memang kayak fokus banget sama employment. Nah, as a career focus university, kita punya lebih dari 37.000 student per tahun gitu. Setiap tahunnya itu kita ada sekitar 4.000 atau 5.000 new international students dan kita itu untuk diversity di kelas itu sangat diverse ya. Jadi kita UK studentnya banyak, international student juga banyak in di setiap kelas, in each class. Nah, 75% research kita juga digunakan di worldwide. Nah, 50% course kita sudah recognized by professional bodies. Ini mapnya kota Bristol. Kita ada 3 area kampus. Ada, jadi kayak cluster ya. Franchise kampus itu untuk jurusan-jurusan business, law, engineering. Terus kayak Glenside kampus itu untuk jurusan kesehatan. Nah, art and design, any cultural industries itu ada di City Campus. Kayak filmmaking, art and design, graphic design, interior design, itu everything ada di sini yang cultural industries related. Oke. Nah, untuk kampus sendiri, bisnis, kita ada di market di mana Indonesian student itu emang banyak banget ya yang demand bisnis. Nah, meskipun untuk ranking by subject itu kita ada di art and design, ada di arsitektur, ada di animation, ada di paramedic science, tapi demand ke jurusan bisnis itu ternyata banyak banget dari Indonesia ya karena memang market kita market bisnis ya. Ini gedung kuliah bisnis, di belakangnya ada accommodation-nya. Nah, ini engineering. Jadi engineering itu salah satu yang ada di School of Engineering itu arsitektur ya, architecture. Architecture sama engineering, IT, bisnis itu demand-nya cukup tinggi. Meskipun secara ranking, kita ranking by subject itu tingginya di art and design courses gitu. Animation juga. Nah, ini gedung City Campus, ini gedung Glenside Campus. Glenside Campus ini khusus kesehatan. Mungkin sebelum aku lanjut ke yang lain tentang Yui, saya mau sharing tentang aktivitas Yui Bristol di Indonesia so far ya selama ini. Nah, ini terkait dengan kolaborasi kita juga. eh jadi untuk Yui Bristol, sebenarnya untuk Yui itu kita punya tim di setiap negara ya di Asia Pasifik, termasuk saya gitu. eh Nah, UI sendiri itu sebenarnya mulainya di 1595, tadinya Merchant Venture Navigation School dan jadi University of the West of England itu di tahun 1992. Nah, ini tim kita di Asia Pasifik. eh Kita cukup luas ya. Sebenarnya untuk perwakilannya itu ada di setiap negara termasuk kayak Kamboja, Myanmar, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka. Kita UI has a representative in every Asia Pacific countries. This is why kita punya kantor besar banget di Malaysia.
tim kita di Malaysia itu ada sekitar 20 lebih. Dan itu kantor yang ngurusin se-Asia Pasifik. Dan tim British kita ada di Thailand. Makanya teman-teman kalau mau misalkan mau request event virtual atau offline atau specifically virtual misalnya, jamnya itu sama dengan tim British kita karena kita ada timnya tuh di Thailand yang jamnya sama kayak Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan pengen bikin event bisa kontak Jazzy dari Yes, jamnya sama kayak Indo gitu. Nah, ini tadi franchise, Glensat dan City Campus. Ini aktivitas kita di Indonesia. Jadi tim British UK, tim UK itu sering banget ke Indonesia. Biasanya sih 1 sampai 2 kali dalam setahun sih ya. Ini foto-fotonya. Kita adakan workshop di beberapa sekolah biasanya bareng sama agents gitu. English team kita itu bisa mengakomodir keperluan teman-teman di berbagai topik dalam bentuk workshop, dalam bentuk webinar atau apapun. Misalnya yang sudah pernah kita lakukan sama-sama dengan partner kita atau agent di Indonesia itu, baik secara virtual atau offline, itu terkait sama IELTS workshop, terus ada English Academic, terus ada UK Culture, UI Bristol Information-nya juga. Biasanya kalau UI Bristol Info itu kita masuknya terakhir, jadi kayak kita lebih ke soft selling, kita provide information yang student butuh dulu, and then baru kita ada profile UI at the end of the session. Biasanya sih kayak gitu ya. And then ada career development. Nah, career development ini kita juga pernah provide apa ya? Ini webinar tentang cara dapat pekerjaan di UK. Nah, terus ada juga tentang AI. Jadi tergantung teman-teman butuhnya seperti apa. Nah, ini aktivitas UI Bristol di beberapa sekolah di Tangerang dan di Jakarta. Memang so far ketika tim UI datang ke Indonesia itu masih Jakarta dan sekitarnya sih, karena mungkin terkendala keterbatasan durasi timnya UI di Indonesia juga ya. Biasanya nggak bisa terlalu lama. Jadi kita ada workshop di beberapa sekolah. Nah, untuk IELTS kita biasanya waive IELTS untuk international school. International school nggak butuh IELTS. Tapi kalau nasional biasanya kita perbolehkan ambil IELTS itu boleh di British Council atau di IDP. Tapi UWI Bristol sendiri punya tes IELTS-nya. Jadi tes IELTS kita itu namanya English Placement Test. Itu sama seperti IELTS sama Purchase, tapi itu free. Nah, biasanya kalau misalkan percobaan pertama itu kita kasih free, tapi percobaan kedua, ketiga kalau skornya tidak achieve itu kita paid. Jadi berbayar. Kalau dirupiahkan kurang lebih 1 juta gitu, 1 juta rupiah lah. Nah, untuk anak-anak yang struggling banget dalam IELTS, kita punya namanya Pre-Sessional English Program, sama seperti kursus. Ada yang online, ada yang di UK juga. Jadi dari studentnya Yes Education ini ada juga yang langsung professional English langsung ke UK. Ada juga yang lain mungkin untuk menghemat budget pilih yang online. Tapi professional English itu berbayar, tidak gratis, tidak free. Nah, durasinya itu tergantung nilai IELTS anaknya yang terakhir. Misalkan student kita skornya kurang banget gitu ya. Berarti bisa 12 weeks. Tapi kalau misalkan nilainya oke lah, nggak terlalu jelek, itu bisa 5 weeks gitu. Nah, another workshop yang pernah kita lakukan dan kalau teman-teman mau juga do the same thing with us itu bisa kontak ke Jazzy. Kita pernah adakan study skill workshop, bikin personal statement itu langsung dari timnya Yui itu ke beberapa sekolah Jakarta dan Tangerang. Seperti ini. Jadi kayak personal statement itu seperti apa cara tulisnya. Nah, itu kita salah satu study skills workshop ya. Terus cara membuat portofolio. Nah, ini dokumentasi kita dengan anak-anak international school di Tangerang. Kita langsung adakan portfolio workshop gitu. Karena Yui ini kan high ranking di subjeknya itu di course art and design, terus filmmaking, eh terus kita juga kuat di animation itu butuh portofolio. Makanya kita adakan workshop portofolio. Nah, kita juga pernah adakan teacher training. Jadi memang beberapa agent ini kan punya IELTS class dan punya teacher IELTS.
Jadi kita pernah datang ke Indonesia, terus kita juga kasih teacher training untuk teachernya kayak gitu. Part of our support for agents di Indonesia. Nah, another workshop yang pernah kita adakan juga terkait dengan jurusan. Misalnya ini teman-teman lagi banyak inquiry tentang computer, architecture, atau art and design. Itu bisa let me know, let Jazzy knows. Habis itu kita bisa provide pembicaranya, baik itu dari tim akademik, misalkan seperti yang ada di sini. Ini kita datangkan Gil yang pernah bekerja sebagai dosen juga di computingnya UWI itu kita adakan workshop computer science di international school yang memang anak-anaknya itu banyak yang sukanya computing gitu. Tapi selain offline, karena kita keterbatasan jarak dan waktu ya, jadi kita juga bisa kolaborasi virtual. Ini beberapa kolaborasi virtual yang pernah kita adakan dengan beberapa agent. Sebenarnya banyak, cuman saya cuman taruh di sini beberapa aja. Pernah juga live Instagram, pernah dalam bentuk webinar juga sih. Cuman kalau live Instagram itu memang apa ya? Kadang-kadang nggak semua orang bisa online di jam itu ya. Kadang webinar itu lebih banyak dilakukan kayak gitu. Pernah kita adakan International English Workshop eh tahun 2022 ya waktu itu. Lalu pernah computer workshop juga dengan other partner karena waktu itu memang lagi banyak computing ya yang lagi ditanyakan. Nah, mungkin ada beberapa agent juga yang memang lagi pengen grab student art and design and engineering dan memang dari UI kita top top ranknya di art and design. Jadi waktu itu agentnya mengadakan workshop art and design. Nah, kebetulan saya juga undang dosen dari UW Bristol, Dr. Matthew Partington sebagai speaker. Kalau misalkan teman-teman pengen specifically beberapa jurusan dan pengen dosen itu bisa kabarin Yes Education tapi jangan terlalu mepet gitu karena dosen itu memang butuh waktu ya untuk reply. Kalau dosen memang kegiatan mereka banyak jadi gak bisa terlalu mepet. Kemudian pernah juga kita adakan workshop digital media. Nah, ini foto anak Indonesia di UW Bristol. Jadi ini welcome session ketika anak-anak baru tiba di UW. Biasanya kita adakan welcome session juga untuk mereka, untuk pengarahan seperti apa. Ini bahkan masih banyak yang on the way, belum sampai ke UK. Di UWI itu kita sebenarnya pernah ada namanya UWI Indosok atau UWI Indonesian Society, tapi sekarang sudah merger sama PPI Bristol Bath. Kegiatannya, jadi sebenarnya Indonesian student di UWI itu mereka banyak berkegiatan juga ya dari segi cultural atau pertandingan antar klub sepak bola. Jadi komunitas Indonesianya juga hidup ya di Bristol ini gitu. Nah, another story adalah kita rankingnya cukup tinggi di beberapa subjek. Kita termasuk top 10 modern university di UK, top 40 di UK juga based on Guardian League Table. Nah, untuk all about design, animation, product design itu peringkat kedua kita. Terus kalau untuk rank di bidang filmmaking, planning, fotografi itu peringkat ke-6. Filmmaking kita cukup kuat karena maka dari itu kita pernah kasih beasiswa 100% untuk Indonesian dan Malaysian di tahun 2024. Tapi memang nggak buka setiap tahun ya untuk filmmaking scholarship. Biasanya kita gilir gitu. Di tahun 2024 itu Indonesia, 2025 itu negara lain kayak gitu. And then kita juga strong di architecture, paramedic science, aerospace. Itu menempati peringkat ke-7 dan ada creative writing itu peringkat 9. Tapi based on demand, karena kita ada di area Indonesia, memang jurusan-jurusan ini yang banyak diminati ya. Bisnis, IT, computer, engineering, art and design, animation, architecture. Terutama bisnis kita punya banyak top up program.
Top up program itu artinya student itu bisa masuk ke tahun terakhir. Itu kita banyak juga yang credit transfer atau top up program. Top up program itu kita banyak di bisnis dan IT. Engineering ada juga sih, tapi nggak banyak. Nah, another keunikan UI adalah sebenarnya kita bisa foundation, bisa kita ada kerjasama dengan Kaplan, tapi kita juga bisa accept national curriculum gitu. National curriculum itu jika nilainya bagus bisa langsung masuk year 1, tidak perlu foundation. Ada beberapa anak yang masih butuh foundation itu jika misalnya dia di sekolah itu ambil science tapi dia mau kuliahnya jurusan yang tidak terkait science. Nah, mungkin itu butuh foundation atau pre-master juga ada beberapa anak-anak yang pengen master tapi jurusannya nggak relate sama S1 itu harus pre-master. Nah, tapi kita accept national curriculum minimal skornya itu 75 bisa masuk year 1. Seperti itu. Nah, kita juga ada support selain free English Placement Test, ada beberapa parents yang struggling budget concern mungkin karena ada juga parents yang punya anak banyak ya, nggak cuma satu, dan semuanya pengen study abroad. Nah, kita punya banyak installment. Installment to tuition fee kita bisa 6 kali, accommodation itu 8 kali. Jadi membantu parents-parents yang budgetnya cukup tight. Ini banyak juga yang apa ya, parents yang like this. Nah, ini beberapa support ya dari kampus. Ada portal job, employers fairs, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, UW Bristol ini fokus di employment. Modern university yang pretty much kurikulum itu banyak di praktek ya. Nanti saya akan tunjukkan portal job kita seperti apa. Namanya ada dua sih. Ada Gradlink khusus portal bekerja di UK secara full time job. Ada job shop itu adalah untuk bekerja part time. Karena student kita bisa bekerja part time 20 jam per minggu, bekerja full time selama 18 bulan, tapi selama ini sih student saya selalu kerja lebih dari 18 bulan sih, kayak nggak pulang-pulang gitu ya. Kebanyakan dapat sponsor dari perusahaannya juga gitu. Nah, jadi ada health and well-being support, ada help for disabled students, ada banyak, ada student advisor for career. Jadi kayak seperti aku, tapi khusus karir gitu di kampus ada timnya gitu untuk apa ya, leading students getting more information tentang employment. Nah, ini Gradlink, saya akan tunjukkan portalnya. Saya stop share dulu ya. Gradlink itu seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya tahu Gradlink linknya apa, namanya www.gradlinkuk.com. Nah, ini tuh portal jobnya punyanya UW Bristol. Kita sebenarnya worldwide, bukan cuma UK aja. Kita bahkan ada Southeast Asia dan sekarang kita lagi berusaha memasukkan perusahaan-perusahaan Indonesia ke portal kita gitu. Nah, portal ini kalau misalkan student pengen kerja di UK, nanti bisa masuk ke Gradling yang UK, bisa bikin CV di sini juga. Terus nanti tinggal apply jobnya di sini. Dan good newsnya, ini bukan cuma di Bristol aja, tapi semua kota di UK kayak Glasgow, Oxford, London, dan kita setting semuanya nih fresh graduate. Ada di Manchester juga. So kita support student kita working not only in Bristol but in other cities juga kayak Southampton. Karena semua settingannya fresh grade, jadi hopefully ini helpful untuk student bisa dapat kerja. Dan karena portal job kita ini kita dapat penghargaan juga. Nah, itu kalau yang full time. Kalau yang part time, kita punya portal khusus namanya Job Shop. Nanti klik Job Shop UI aja, keywordsnya nanti keluar kayak gini. Misalnya butuh invigilators atau pengawas ujian. Nah, nanti kita kasih infonya di sini.
Ada kayak early years nursery assistant 15 posisi. Nah, ini semua disupport dari UW Bristol Students Union. Gitu. Nah, oke, mungkin ini part yang paling penting ya, scholarship. Kebetulan scholarship di UW Bristol tahun 2026 ini lagi banyak banget. Pertama, kita ada namanya UW Bristol Next Gen Scholarship. Dia 100% untuk year one UG, tapi perlu daftar dan ikut interview. Deadline-nya 3 April 2026. Yang kedua ada UW Bristol Undergraduate Excellence Awards. Jadi dia 4.000 pound sterling ya per academic year untuk yang 3 tahun alias UG. Ini untuk 5 orang. Ada UW Bristol Global Success Scholarship. Nah, tahun lalu eh dari Indonesia nih banyak banget yang dapat ini. 3.000, total 9.000 pound sterling, jadi 3.000 per tahun gitu. Sorry, sebenarnya tahun lalu 3.000 per tahun ya, tapi tahun ini gradually. Year 1-nya 2.500, year 2 3.000, year 3 3.500. Nah, jadi biasanya kalau nilainya bagus, dia suka dapat invitation dari UI untuk ikut seleksi. Tapi kalau misalkan teman-teman berpikir, oh ini anak student ini bagus kok, bisa let Jazzy know, nanti bisa diajukan ke UI untuk di consider untuk scholarship ini. Nah, scholarship ini semuanya khusus untuk Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina, sama Singapura. Kalau untuk partial scholarship kita, itu ada up to 2.000 pound sterling, itu cukup apply ke Jazi aja. Kayak misalnya, kalau yang ini kan kita ada interview nih, yang tiga ini ada interview. Tapi kalau Global Success Scholarship sih biasanya nggak ada interview, kita assess dari apa akademik transkrip. Nah, kalau yang partial scholarship nggak ada tertulis di sini sih, tapi ada setiap tahun itu up to 2.000, cukup kasih transkrip nilai aja. Bisa kirim ke Yes Education untuk apply-nya kayak gitu. Kalau mau ikutan yang ini sebenarnya tinggal scan ini aja, mungkin nanti sama Jazzy juga di-share ya ke teman-teman kayak gitu. Nah, Another sebenarnya another scholarship itu ada alumni scholarship. Alumni scholarship itu kalau S1 di UI, S2 di UI itu dapat 20%. Ada juga scholarship yang 50%, itu namanya Millennium Scholarship, ada Vice Chancellor Scholarship. Ada juga scholarship chevening. Chevening itu khusus S2, itu 100%. Jadi apply-nya tapi ke chevening ya. UI termasuk kampus chevening juga. And then another scholarship itu ada sport scholarship. Kalau misalkan sport scholarship 30% lah. Itu kalau ada anak yang apa namanya berprestasi ya di bidang sport. Another story adalah UWI itu punya International Summer School. Dia terbagi atas dua negara. Ada diadakan di Inggris, di Bristol, dan ada di Thailand. Kenapa Thailand? Karena tim kita di Thailand juga. Yang tadi saya bilang, British tim kita di Thailand. Nah, yang di UK itu lokasinya di Bristol, harganya 1.800 pound sterling. Dari UI-nya 1.800, tapi saya sudah info ke Jazzy, teman-teman agents boleh kalau mau apa ya, meng-package summer school-nya UI sebagai program teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman mau introduce ke student itu terserah sih, lebih dari 1.800 nggak apa-apa. Itu bisa kayak marginnya bisa jadi revenue teman-teman sendiri. Misalkan mau ditambahkan biaya layanannya, misalkan servisnya ya. Jadi 2.000 atau 2.000 something itu bebas. Marginnya itu untuk teman-teman. Dan yang 1.800 ini commissionable juga. Kemudian teman-teman juga bisa kalau mau lebih murah yang di Thailand itu cuma 800 pound sterling. Nah, itu durasinya ada di dua kloter, ada di 20 sampai 31 Juli, ada 3 sampai 14 Agustus masing-masing 2 minggu. Nah, untuk Indonesia semuanya dapat diskon 100 pound sterling. Tidak terpatok di 28 Februari, tapi semua all Indonesian students dapat 100 pound sterling. Untuk setiap 10 anak yang ikut, itu satu orang bisa dapat free. Tidak perlu membayar 1.800 pound sterling ini. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang tertarik, bisa kasih tahu Jazzy aja. Nanti bisa talk further. Dan dari 1.800 ini, itu kita visit juga ke kota-kota sebelah, kayak Oxford, Bath, London.
aktivitasnya apa aja selama 2 minggu itu ada tentang UK culture, English language, ada belajar bisnis, ada belajar tentang beberapa jurusan terkait. Kalau mau low bisa juga, atau mau custom itu juga bisa. Yang pasti belajar tentang leadership, communication, tentang UK culture. Ini untuk anak-anak yang pengen experience UK life. Tadi in the UK itu kayak apa, bisa ikut UI Summer School. Nah, ini kita ada manajer namanya Zach McDonald. Jadi kalau ada yang tertarik setelah Let Jazzy know, nanti akan aku invite untuk kontak discuss sama Zach juga gitu. Itu yang di UK. Nah, yang di Thailand itu lebih murah. Sebenarnya materinya mirip, tapi mungkin karena lokasinya di Thailand ya, jadi lebih ke Thailand culture ya jatuhnya ya, karena nggak belajar UK culture, but Yui British teamnya ada di sana, jadi they will engage with Yui British team juga gitu. Harganya 800 pound sterling kalau yang di sini. Jadi belajar apa? Nah ini sebenarnya udah ada apa jadwalnya, belajar apa aja. Eh, in brief itu belajar business leadership, culture, confidence, sustainability, global networking. Karena yang ikut itu student dari berbagai negara gitu. Nah, UW Bristol ini kegiatannya banyak. Sebenarnya bukan cuma rekrutmen aja, tapi kita juga development, student development ya, seperti itu. Nah, mungkin get back ke slide lagi. Tadi aku sempat stop di slide. Nah, oke. Kalau untuk jurusan kita ada lebih dari 500 jurusan di UW Bristol. Sebenarnya teman-teman bisa cek di website, tapi kalau mau kayak prospektus atau flyer yang jurusan nanti bisa minta ke Jazzy. Saya bisa kirim ke Jazzy juga untuk teman-teman. Kemudian eh, ini beberapa professional bodies yang udah bersama dengan jurusan store. Nah, seperti yang saya sebutkan, itu ada career support ya di kampus. Nanti aktivitasnya apa aja? Itu ada face to face guidance untuk apa ya career apa istilahnya kayak diskusi konsultasi karir. Ada preparing job applications, ada workshop dan banyak. Dan sejauh saya pernah ngerasain sebagai student juga, oke, emang lokasi itu ngaruh banget sama network kita as a student, some of future career. Nah, Bristol karena dia rich highest perusahaan sekitar banyak itu punya banyak opportunity, opportunity, part-time, internship, bahkan beberapa student Indonesia itu kerja di Bristol juga sebagai marketing, sebagai sales ambassador, dan itu dapat salary-nya kalau saya tanya jauh di atas, nggak jauh banget tapi di atas dari standar salary di luar kampus. Jadi tadi portal ini udah saya kasih lihat. Jadi UW Bristol selain punya banyak scholarship, scholarship kita memang yang fully funded hanya Chevening, tapi yang parsialnya banyak ya. Jadi kalau misalkan teman ada anak-anak yang pengen dapat scholarship bisa apply ke UW. Terus ini accommodation kita bisa installment 8 kali, harganya 7.000 sampai 8.000 pound sterling. Tapi memang selain accommodation kampus, kita tidak mewajibkan anak untuk tinggal di accommodation kampus, tapi most likely orang-orang akan apply kampus accommodation. Tapi saya juga ada beberapa kenalan orang-orang Indonesia diaspora yang memang punya bisnis properti gitu ya di Bristol. Kalau memang pengen lebih murah, ada juga yang saya kenal. Tapi memang tipenya bukan apartemen, tapi lebih kayak rumah gitu. Tapi kalau apartemen ini kan tipenya apartemen yang di UI ini sekitar 7.000 8.000 per tahun pound sterling. Kalau yang private punya, yang bukan punya kampus itu bisa 21.000 harganya dengan fasilitas yang sama gitu. Jadi yang di kampus ini sudah sangat affordable.
Nah, ini library UW Bristol open 24 hours. Beberapa fasilitas student, ada student union. Ini kayak aktivitas student terpusat di sini, termasuk tempat makan juga. Terus ada sport center, ada digital studio. Nanti beberapa di UI itu ada free English course juga pas anak-anak udah masuk ya. Terus ada skill workshop, ada peer assisted learning itu belajar dengan kakak kelasnya. Dan ada banyak apa namanya association. Association di sini maksudnya kayak misalkan himpunan mahasiswa gitu ya. Ada yang based on hobi kayak music, ada based on nationality like Malaysian, PPI, Indonesian, ada based on course like Bar School, Engineering Association, Biomedical Science Society, even ada K-pop Association. Jadi UW Bristol sangat hidup aktivitas studentnya. Contoh alumni kita ada Caroline Victoria, ini alumni dari Indonesia. Dia dulu kuliah Business Management, sekarang kerja sebagai CEO Roswell Group Indonesia. Nah, ini salah satu fotonya. Kemudian UW Bristol itu juga seperti yang saya sebutkan, kita bukan cuma student recruitment, tapi kita juga ada student development dan charity. Di UI itu kita ada namanya Street Child World Cup. Kita kasih beasiswa untuk anak-anak underprivileged kayak anak-anak marginal selama 5 tahun kuliah di UW Bristol. Itu anak-anak worldwide ya kita kasih, bukan cuma Indonesia aja. Untuk mereka yang street children tapi mereka itu berprestasi gitu. Kita kasih beasiswa 5 tahun kuliah di UW gitu. Nah, ini aktivitas workshop kita dengan tim kita di negara-negara Asia Pasifik. Ini aku udah share banyak banget ya. Jadi hopefully gak kepanjangan. Tapi masih ada nih. Aku mau share tentang partnership UW Bristol. Jadi sebentar. Nah ini fotonya. UW Bristol ini open for partnership sama kampus juga. Nah, Yes Education ini salah satu yang membantu UW juga untuk berpartner ya dengan kampus-kampus di Indonesia. Mungkin ada teman-teman di sini yang ada di domisili di kota mana yang kampusnya mungkin banyak anak-anaknya yang mau study abroad nih di final year kayak 3+1 scheme gitu. Kalau misalkan beberapa kampus di Indonesia itu ada yang punya international class atau international program yang mengharuskan anak-anaknya tuh kuliah ke luar negeri di tahun terakhir. Nah, itu bisa juga kalau misal mau connect ke UI bisa kabarin Yes Education. Ini beberapa kerjasama kita dengan beberapa kampus Indonesia. Kita pernah berkegiatan bersama dengan Prasetya Mulia University, ITS, pernah juga dengan BINUS Internasional, beberapa kampus. Kita pernah juga try to build collaboration sama I3L, Pertamina, banyak sih. Jadi kayak teman-teman mau coba untuk rekrut student lewat partnership dengan kampus-kampus lokal bisa juga. Oke. Nah, ini another another story ya, alumni story. Ini Amanda Shesa, dia kuliah graphic design. Dia putrinya Parto ya. Mungkin teman-teman pasti tahu nih Parto ya kan. Pasti dulu suka nonton di TPI ya kan, yang lawak-lawak ya kan. Nah, ini nih baru lulus di UW Bristol 2022 kuliah graphic design. Kebetulan anaknya Parto ini penyanyi juga. Jadi ilmu UW Bristol tentang graphic design itu dia aplikasikan ke dunia seni dia sih. Dia suka ngedesain something related sama karir dia sekarang itu dari ilmunya dari UW Bristol juga. Gitu. Nah ini foto-fotonya di UW Bristol. Memang untuk jurusan desain, art and design itu di UI cukup favorit ya. Kayak demand-nya juga cukup tinggi dari Indonesia sebenarnya, selain dari bisnis. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya share. Saya kembalikan ke Jazi. Mungkin ada yang mau bertanya.
Terima Thank kasih. you Kak Trifty. Ini kita udah punya banyak pertanyaan nih Kak. Lanjut aja ya. Ini first question ya, EPT one itu kan free, lalu yang kedua kan bayar. Bayarnya berapa Kak? Hmm, Itu kalau dirupiahkan sejutaan lah, sejuta. Tergantung kursi ya, Full tapi Selmore ya. Ah, ya sejutaan, sejuta rupiah. Berarti in pounds itu sekitar 50 pounds ya. Ya, sekitar 50 pounds sterling. tapi so far kebanyakan lolos ya Kak ya. Banyak kan lolos, yang nggak lolos itu aku bisa hitung jari sih. Yang nggak lolos yang sempat PSI ke UK. Pokoknya yang nggak lolos tuh bisa aku hitung jari banget. Oke, next question. Global Success Scholarship-nya minimal berapa nih Kak nilainya? Biasanya yang dapat itu 85 ke atas gitu. Kadang ada yang dapatnya itu apply dulu. Misalkan apply ke YES nih, misalkan teman-teman kirim nih, Jesse aku punya student nilainya bagus gini-gini bisa nggak tolong consider untuk GGS ya kan, Global Success Scholarship. Atau ada juga yang dia nggak via YES, tapi dia dapat sendiri dari UI, diundang gitu, diundang sendiri dari UI-nya gitu, karena justru apa ya, ada dua cara. Emang anaknya bagus banget, itu UI akan undang, atau memang apply. Nilainya bisa 85 ke atas, 90 lebih gitulah biasanya yang dapat. Gitu. Oke, ini summer school-nya kayaknya laris manis nih Kak. Ada banyak pertanyaan tentang summer school. Yang first question, summer school itu kan 1.800 biaya programnya aja, atau udah include semuanya, perkiraan hidup berapa, accommodation-nya di mana? Ya, yang 1.800 itu udah termasuk semuanya kecuali flight. Jadi tinggalnya di UWI Bristol. Kita kan udah accommodation. Tadi kan teman-teman udah lihat tuh accommodationnya kan bagus ya. Kayak apartemen juga kan. Itu kalau di private ya, maksudnya private punya dengan fasilitas yang sama, itu harganya bisa 20.000. Tapi UWI Bristol itu nge-charge-nya cuma 7.000 per tahun. Kayak beda banget sama yang di luar kampus. Jadi tinggalnya di UWI, nanti 1.800 itu commissionable juga buat teman-teman. Tapi kalau mau sampai benar-benar bikin program, misalkan teman-teman bikin program nih, misalkan agentnya apa ya? Misalkan Yes deh, Yes bikin program. Oke, summer visit ke UK. Terus mau di package harganya di atas 1.800 tuh nggak apa-apa banget gitu. Terserah teman-teman mau package-nya seperti apa. Nanti juga ada visit ke kota-kota sebelah kayak gitu. Paling yang tidak termasuk itu flight, tapi 10 anak itu satu free. Satu free itu bisa untuk teachernya atau pendamping kayak gitu. Mm. Oke, thank you Kak. Untuk summer school-nya tuh biasanya ideally untuk kelas berapa Kak? Atau range age-nya? Mm-mm. Yang pasti di atas 18 tahun ya biasanya yang ikut. Tapi kalau misalkan anak-anak sekolah mau ikut sih biasanya rombongan nggak apa-apa. Yang udah-udah sih mereka anak-anak yang pada pengen UG sih yang ikut ya. Tapi kalau misalkan PG, misalkan ada yang mau PG atau UG nggak apa-apa juga. Yang penting kalau untuk anak-anak under 18 itu ada teachernya yang untuk nemenin gitu loh. Jangan dilepas sendiri juga gitu. Anyway, buat teachernya ini akan join kelasnya atau mereka cuma selama di UK aja, Kak? Just curious. Biasanya sih mereka ikut nemenin anak-anaknya ya. Kan anak-anak yang under 18 itu kan juga nggak bisa dilepas ya. Jadi biasanya rombongan gitu loh, rombongan sekolah. Teachernya bisa nemenin. Jadi, selama di kelas juga teachernya ikut ya? Sebenarnya kita nggak akan ngelarang nggak ikut ya. Maksudnya kita nggak boleh, jangan ikut. Nggak gitu juga sih. Tapi terserah dia mau ikut mau enggak. Kalau dia ngerasa anak-anaknya aman, nggak ditemenin ya nggak apa-apa. Karena kan di aktivitas itu kan kita ada yang nemenin juga dari UI-nya. Ada Ya, penanggung jawabnya juga. Tapi biasanya kalau teacher pasti nemenin sih, nggak mungkin ngelepas. Pasti dia pengen tahu juga kan teachernya ini ngomongin apa sih gitu. ya, Mm-mm. benar. Itu tadi aku sempat cek udah include certificate juga ya, Kak ya? Iya, Certificate of participation gitu ya. ya udah. Oke, lanjut next question. Apakah di UI menerima siswa dengan gap year? Nerima banget kok. Kita mau ada gap year mau enggak, kita terima. Bahkan ada yang udah last last year itu udah berapa tahun lalu tetap kita terima sih. Kayaknya kalau untuk gap year atau enggak itu enggak termasuk consideration sih. Apakah dia perlu diterima atau enggak itu enggak masuk consideration. Even usia juga enggak. Gitu. Yang penting bisa demonstrate personal statement sama CV-nya aja ya, Kak ya. Ya.
Okay, next question. Apakah ada twinning program? Training program tuh kayak maksudnya gimana ya? I'm not quite sure sih ini Kak, twinning program. Mungkin boleh diperjelas dulu, ntar aku salah paham. Aku miskom lagi. Training program itu misalnya seperti apa gitu. Atau maksudnya dual Oh, degree ya? progression Kak. Iya, articulation gitu sih. I think. Oke. Cuman beda ini Kalau aja. ya, kalau di UI sih biasanya gini, dia programnya 2 plus 2 atau 3 plus 1. Sebenarnya di IS Education sendiri udah mulai jalan. UI sama IS Education itu running program istilahnya sih top up ya. Top up itu artinya ya tadi misalkan 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di UI, 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di UI itu udah running. Kalau program-program sama International College juga udah ada sama Unisa Duguna. Mereka 2 tahun di Indonesia, 1 tahun di UI. Kayak gitu sih bisa. Tapi mungkin kita sebutnya bukan twinning program. Kita nyebutnya lebih ke top up program. Bukan bukan double degree program juga, tapi top up. Top up itu artinya setelah progres ke UI, dia akan dapat degree-nya UI kan. Tapi terserah nih, apakah kampus asalnya mau kasih dia title atau enggak, boleh juga, terserah kayak gitu. Nah, pasti lebih miripnya ke kredit transfer juga bisa kayak gitu. Oke. Oh, banyak banget pertanyaan tentang summer school nih, Kak. Hmm. Untuk summer school-nya, usia di atas 18 tahun, kelihatannya untuk lulusan SMA atau anak kuliah? Eh, Sebenarnya sih di bawah 18 tahun nggak apa-apa, tapi sebaiknya ada yang nemenin ya, teacher. Karena kenapa? Di UK ini sebenarnya untuk keamanan anak under 18 tuh cukup cukup ketat gitu. Karena bahkan anak-anak under 18 yang kuliah S1 di UK, di UI itu harus ada guardian kan gitu. Jadi mau SMA atau anak-anak kuliahan bisa. Kalau di bawah 18 tahun boleh, tapi sebaiknya ada yang nemenin gitu sih. Oke, ini ada follow up question nih, Kak, tentang guardianship. Minimum umurnya untuk join summer program, gimana juga tentang guardianship-nya? Mm-mm. Kalau untuk guardianship sih biasanya teacher ya, tadi seperti yang saya bilang. Sebenarnya kalau anak-anak under 18 itu kayaknya agak nggak mungkin kalau ikut sendiri sih. Biasanya memang yang register tuh sekolah. Makanya mungkin teman-teman kalau mau, misal nih, teman-teman juga pasti kan mau dapat revenue ya dari program ini. Itu share-nya tuh ke sekolah gitu. Jadi udah langsung banyak gitu. Kan commissionable juga per anak ya kan. Karena kalau teman-teman share-nya ke public, it's pretty hard to get a large number of students gitu loh. Tapi if you share with schools or universities, getting large number of students or participants itu akan easier dan teman-teman juga dapat komisinya juga lebih enak gitu sih. Oke, thank you Kak. Nggak kerasa ya, ini udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Mungkin saya mau highlight ya Kak ya, ini summary-nya. Kalau U Bristol ini modern uni di kota Bristol, nggak jauh dari kota London, dengan living cost yang jauh lebih rendah dari kota London. Terima anak dari National Curriculum untuk Bachelor Direct Entry, ada internal test ya, free untuk first try. Kalau misalnya langsung lolos, berarti students-nya nggak perlu bayar apa-apa lagi untuk tesnya. Terus scholarship-nya lagi banyak banget. Silakan dicari ya yang sesuai dengan students profiles masing-masing. Terus yang paling hype nih untuk sesi kali ini berarti summer school-nya ya. Semoga teman-teman ada inquiry setelah ini karena summer school ini encourage banget sih buat students yang mungkin masih sekolah ataupun masih kuliah gitu untuk semacam trial gitu ya untuk ngerasain experience jadi students di UW Bristol gitu. Jadi mungkin nantinya akan influencing keputusan mereka mungkin ambil bachelor atau master di UW Bristol gitu ya kak ya. Itu juga Ya. nanti akan building relation mereka juga gitu. Dan dapat kesempatan juga untuk visit ke UK apa kota-kota lain juga bukan cuma Bristol. Oke, I think that's it. Thank you so much Kak Trifty waktunya. Nanti boleh di-share ya Kak ya presentationnya. Aku udah ada yang untuk summer school sih, aku udah share sih ke ini
ke grup community-nya Yes Education. Nanti kalau misalnya teman-teman mungkin ada request info session lanjutan dengan potential students ataupun dengan partners, mungkin dengan school ataupun universities, just let me know. Nanti I'm happy to support. Kayak gitu ya, Kak Trifty juga base-nya di Indonesia, jadi lebih gampang untuk support teman-teman semua di sini. Iya, Oke. jadi memang teman-teman kalau untuk getting revenue itu bukan cuma dari student recruitment untuk UG PG, teman-teman juga bisa perluas lagi dari summer school dan menurut saya sih karena lebih murah juga, jadi bisa lebih gampang aja perputarannya gitu. Maksudnya kayak lebih gampang promosiinnya, lebih gampang ngurusnya juga ya kan. Kalau untuk summer school kan singkat juga cuma 2 minggu. Mungkin bisa coba juga cara itu. Oke, thank you so much Kak Trifty waktunya. eh Nanti sebagai info tambahan ya teman-teman yang mungkin base di Jakarta, nanti di acara buka bersama Yes Education yang tanggal 20 Februari, UE Bristol juga ada di situ, nanti bisa lebih private gitu ya untuk sharing sessionnya gitu. Thank you so much semuanya hari ini participationnya. Nanti kalau misalnya ada inquiries ataupun pertanyaan lanjutan, ya, I'm just a chat away di WhatsApp. Thank you. See you all. Bye. Makasih Jesse, thank you semuanya. Have